Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 317, Senior, apakah itu kamu? Ditendang keluar. Jian Wushuang terkejut. 21 prefektur besar, 21 Mansion Master dengan kekuatan besar. Adapun penguasa prefektur di Tian, Jian Wushuang tahu dia memang ahli super yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar bulan darah. Meskipun Tan Feng telah menguasai domain tingkat kedua, ia hanya menduduki peringkat ke-9 di daftar bulan darah. Jadi, penguasa prefektur di Tian, yang menduduki peringkat ketiga, jelas jauh lebih kuat. Jian Wushuang menyimpulkan bahwa penguasa prefektur di Tian kemungkinan besar telah mencapai puncak asal yang dipahaminya. Selama aku masih hidup, Istana Kaisar Suci tidak akan menyia-nyiakan usaha untuk membunuhku. Meskipun aku cukup kuat, aku masih belum cukup kuat untuk melindungi diriku sendiri. Namun, Wrath of Gale and Thunder sangat berguna, jadi aku ingin mempelajarinya. Jian Wushuang tampak berwibawa. Sepertinya aku harus mengunjungi penguasa prefektur di Tian secara langsung. Apakah kau akan mengunjungi penguasa prefektur di Tian? Heilin bertanya dengan heran. Tidak bisakah? Jian Wushuang bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa. Namun, konon penguasa prefektur di Tian memiliki temperamen yang aneh. Berhati-hatilah saat bertemu dengannya, Tuan Istana, kata Heilin. Temperamen yang aneh. Jian Wushuang tersenyum tipis, menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Keesokan harinya, Jian Wushuang berangkat ke prefektur di Tian. Prefektur di Tian adalah salah satu dari 21 prefektur besar, tetapi statusnya sangat tinggi di antara semuanya. Penguasa prefektur di Tian diakui sebagai ahli super yang menduduki peringkat 3 teratas di seluruh dinasti Tang, yang menyebabkan ahli lainnya menghormatinya. Mengenakan jubah berdarah dan mengenakan topeng berdarah jahat, Jian Wushuang muncul di udara di atas prefektur di Tian. Berhenti. Beberapa bayangan muncul berturut-turut di atas prefektur di Tian, dipimpin oleh seorang pemuda berambut berdarah. Bisakah kau memberitahu tuanmu bahwa Nan datang mengunjunginya? Kata Jian Wushuang. Nan. Orang yang menduduki peringkat ke-9 di daftar bulan darah, yang membunuh Tan Feng dan mengambil alih posisinya sebagai istana surga ke-9. Pemuda berambut merah itu terkejut. Berita bahwa Jian Wushuang membunuh Tan Feng dan menjadi penguasa istana surga ke-9 yang baru telah menyebar ke seluruh dinasti Tang. Pangkat barunya diperbarui pada daftar bulan darah. Jadi wajar saja jika para penjaga di prefektur di Tian mengetahuinya. Tunggu sebentar, Tuan. Saya akan segera memberitahu tuan rumah. Pemuda berambut merah itu memberi hormat sedikit dan pergi menyampaikan pesan itu. Beberapa saat kemudian. Yang mulia, masuklah dan mari kita bicara. Sebuah suara yang kuat dan tegas terdengar dari misi tersebut. Jian Wushuang tersenyum dan melangkah maju tanpa halangan apapun dari para penjaga. Jian Wushuang segera menuju ke aula pertemuan. Di posisi utama aula, seorang tetua berambut putih berdiri dengan tenang sambil melipat kedua tangannya. Ia berdiri di sana seperti patung, tak bergerak dan tak bernapas. Begitu memasuki aula dan melihat punggung tetua berambut putih ini, secercah cahaya melintas di mata Jian Wushuang. Itu mengingatkannya pada seseorang yang pernah dilihatnya sebelumnya. Pada saat itu, sesepuh berambut putih yang menyerupai patung itu mulai bergerak dan berbalik. Begitu Jian Wushuang mampu melihat wujud asli tetua berambut putih itu, matanya tiba-tiba terbelalak karena takjub. Senior, apakah itu kamu? Jian Wushuang bertanya dengan sedikit terkejut. Senior. Tetua berambut putih itu membelai jenggot putihnya sambil tersenyum, lalu berkata, apakah Anda pernah bertemu saya sebelumnya? Jian Wushuang tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah teringat bahwa dia mengenakan topeng berdarah jahat, Jian Wushuang melepas topengnya dan memperlihatkan penampilannya sendiri. Junior Jian Wushuang memberi hormat kepada Master Anggur Senior. Jian Wushuang memberi hormat dengan sungguh-sungguh. Ahli anggur. Tetua di depan Jian Wushuang adalah penguasa prefektur di Tian yang menduduki peringkat 3 teratas di dinasti Tang. Jian Wushuang hanya pernah bertemu dengannya sekali, ketika tetua itu mengangkat Yang Zaixuan sebagai murid pribadinya. Master Anggur meninggalkan kesan yang mendalam pada diri Jian Wushuang, bukan hanya karena dia merupakan ahli pertama di alam suci yang ditemui Jian Wushuang, tetapi juga karena dia adalah guru dari Yang Zaixuan. Yang tidak disangkanya adalah, Master Anggur ternyata adalah penguasa prefektur di Tian. Oh! Master Anggur menatap Jian Wushuang dan langsung teringat Jian Wushuang begitu mendengar namanya. Jian Wushuang. Nan. Master Anggur tersenyum dan berkata, beberapa hari yang lalu, aku mendengar bahwa Tan Feng terbunuh. Aku penasaran siapa yang melakukannya, tetapi aku tidak pernah menyangka itu adalah kamu. Saat pertama kali bertemu denganmu, kamu hanyalah seorang pemuda di alam inti emas. Kamu telah membuat kemajuan besar dalam waktu yang singkat. Dibandingkan denganmu, muridku itu jauh tertinggal. Senior, Anda menyanjung saya.
Jian Wushuang sangat rendah hati dan bertanya, di mana Yang Zaixuan? Ada sedikit harapan di dalam hati Jian Wushuang. Jian Wushuang sudah lama tidak bertemu Yang Zaixuan. Sebelumnya, dalam perburuan paling timur, lengan Yang Zaixuan terpotong. Jian Wushuang bertanya-tanya apakah dia telah meminum ramuan pembentuk tubuh api ungu dan pulih. Beberapa hari yang lalu, dia dikalahkan dengan telak oleh seseorang. Setelah pulih dari cederanya, dia langsung mengasingkan diri. Dia mungkin akan menyelesaikannya dalam beberapa hari, jawab Master Anggur. Yang Zaixuan dikalahkan oleh seseorang. Siapa orangnya? Jian Wushuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, orang yang mengalahkannya adalah Tan Feng yang baru saja kau bunuh, Master Anggur tertawa. Apa? Jian Wushuang benar-benar terkejut, Yang Zaixuan bersaing dengan Tan Feng. Master Anggur Senior, apa yang sebenarnya terjadi? Jian Wushuang segera bertanya. Beberapa waktu lalu, Master Istana Surga ke-9, Tan Feng, datang ke sini untuk menemuiku dan ingin menukar kayu ilahi angin dan petir, tetapi aku menolaknya. Jian Wushuang mendengarkannya dengan serius. Alasan saya menolak bukanlah karena saya enggan berpisah dengan kayu ilahi angin dan petir, juga bukan karena harta karunnya tidak cukup berharga. Sebaliknya, dia cukup tulus untuk membawa harta karun yang sangat berharga. Harta karun itu jelas layak ditukar dengan sepotong kayu ilahi angin dan petir. Sebenarnya, murid saya, atau lebih tepatnya, Anda, yang menyebabkan saya menolaknya, kata Master Anggur. Karena aku. Jian Wushuang terkejut. Kabar bahwa Istana Kaisar Suci menawarkan hadiah untuk penangkapanmu tersebar ke seluruh benua Nanya. Aku tidak mungkin tidak mengetahuinya. Namun, sebulan yang lalu, ku dengar Tan Feng membunuhmu dan dia mendapat hadiah dari Istana Kaisar Suci. Master Anggur memandang Jian Wushuang. Muridku dekat denganmu. Ketika mendengar Tan Feng ada di sini, dia langsung mencoba membalas dendam. Sayang sekali, dia tidak cukup kuat dan dikalahkan oleh Tan Feng. Karena muridku, tentu saja aku tidak bisa memberikan kayu ilahi angin dan petir kepada Tan Feng, jadi aku mengusirnya. Hanya itu. Jian Wushuang bertanya sambil tersenyum tipis. Dia mendengar dari Heilin bahwa Tan Feng gagal menukar kayu ilahi angin dan petir di prefektur Ditian, dan diusir oleh penguasa prefektur Ditian. Awalnya, dia sangat penasaran mengapa. Namun sekarang, dia menyadari bahwa dirinya sendirilah penyebabnya. Dan muridku sangat menderita setelah dikalahkan oleh Tan Feng, jadi dia langsung mengasingkan diri. Namun, aku yang mengaturnya. Tidak mengherankan, setelah dia menyelesaikan pengasingannya, dia hampir tidak akan mampu melawan Tan Feng, kata Master Anggur dengan percaya diri.